Sesuai dugaan, ternyata kenaikan terhenti di zona 1871 atau 1872 dan sama sekali tidak berhasil melewati jangkauan 1874-1875 yang pernah tercapai di dua periode sebelumnya. Nah, otomatis persis dengan apa yang sempat kami sampaikan pula di video kemarin, bahwasanya ini menandakan akan terjadi koreksi yang relatif mungkin lebih dalam untuk saat ini. Dan itu yang mengakibatkan kenapa kami memberikan suggestion hari ini untuk melakukan sell. Nah, terkait hal tersebut, pagi ini kita mendapati terkait dengan laporan bahwa pertemuan antara Joe Biden dan juga para pemimpin dari Partai Republik sudah terjadi dan sudah selesai. Lalu bagaimana hasilnya? Ternyata cukup mengecewakan. Untuk sampai saat ini belum dicapai kesepakatan. Ya, dengan beberapa notes, beberapa catatan terkait dengan pandangan dari sisi Joe Biden maupun pandangan dari sisi Partai Republik. Menurut Partai Republik, kesenjangan ini masih tetap akan terjadi, tapi dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan bisa saja tercapai kesepakatan. Nah, sementara justru Joe Biden memiliki penilaian spesifik terhadap Partai Republik, di mana proposal yang diajukan oleh Partai Republik justru dinilai tidak mengena sasaran. Ini akan menjadi cukup seru, tapi yang jelas kekecewaan yang akan terjadi otomatis akan menyirnakan untuk sementara waktu harapan terkait stimulus fiskal. Meskipun yang saya catat di sini adalah positifnya kedua belah pihak sepakat terkait dengan paket stimulus terbaru. Hanya saja sampai saat ini sudut pandang dari keduanya akan sedikit sulit untuk menemukan titik tengahnya. Nah, kita akan lihat dari Partai Republik masih bersikukuh dengan angka 600 billion US dollar, sementara dari pemerintah federal menginginkan di teritori 1,9 triliun US dollar. Apakah nantinya akan mengerucut dan ditemukan titik tengah di angka 1 triliun atau bahkan 1,5 triliun atau mungkin di antaranya? Well, kita belum mengetahuinya, tapi yang jelas dalam beberapa pekan ke depan kita akan lihat potensi ini mengombang-ambingkan pergerakan pasar, sentimen market terhadap risk aset, atau bahkan terhadap safe haven gold. Kita lihat technical view untuk kali ini, head and shoulder dari US dollar gagal, dan kita akan lihat potensi selanjutnya akan seperti apa. Apakah memang ini menandakan penguatan dolar jauh lebih layak terjadi, kemudian emas sudah saatnya melakukan reversal bearish, atau memang hanya faktor sementara saja. Tapi saya ingatkan kembali lagi, menjelang Imlek tanggal 12 Februari mendatang, harap berhati-hati, karena menurut saya kalaupun misalkan kita sudah lewati hal tersebut, maka kemungkinan potensinya seharusnya normalnya bulan Februari penurunan terhadap gold akan terjadi, dan itu kemungkinan baru akan terjadi lebih besar setelah Imlek. Kita akan lihat dalam 2 pekan ke depan apakah zona-zona resisten tersebut berhasil dilampaui apa tidak, karena semuanya kembali lagi terkait dengan faktor historical price yang juga berkaitan dengan survivor dari pola bullish selanjutnya. Technical view 2 Februari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 2 Februari 2021 jam 11:29 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan DXY Outlook ataupun indeks dolar kembali dengan arah kenaikan. Ya, secara tidak diduga-duga ternyata terjadi kenaikan, dan ya beberapa waktu lalu dan juga sering kami ulangi terkait dengan keadaan doji candle di USD ya, atau dolar, di mana potensi tersebut tidak mencerminkan apapun sebetulnya, karena kalau misalkan dilihat beberapa kali pernah terjadi lalu kemudian fail. Nah, ini juga yang kembali terjadi kemarin. Spike terjadi dengan cukup tinggi, tapi ya lagi-lagi sesuai dengan perkiraan juga sebetulnya, karena teritorinya masih berada di kisaran ini adalah Fibonacci retracement kami 50%, 38.2%, dan 23.6% sejauh ini yang bergerak atau yang terjadi. Tinggal kita nantikan saja. Kalau misalkan 50%-nya ditembus, berarti target selanjutnya adalah 61.8%, yaitu di angka 91.68. 2 minggu yang lalu saya juga sempat mengatakan terkait dengan resisten 50%, yaitu dikaitkan dengan area 91.20 ataupun historical price-nya itu berada di kisaran 91.12, atau kurang lebih kalau nanti kita lihat di grafik 4 itu ada muncul 91.15. Nah, berdasarkan hal tersebut berarti teritorinya perlahan tapi pasti dia mengalami kenaikan. Tapi apakah secara keseluruhan dia memang mulai menguat atau tidak? Itu yang akan menjadi kendala kita dalam beberapa bulan ke depan. Tapi terkait hal ini, kalau kita sandingkan dengan pergerakan emas, seharusnya di bulan Februari ini adalah warning untuk kita juga, karena selesai dari Imlek, yaitu di tanggal 12 Februari mendatang, maka kemungkinan potensi koreksi
koreksi akan terjadi untuk emas. Nah, apa itu yang akan terjadi? Tergantung dari pergerakan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Oke, kita lihat dari potensi ini, berarti kesimpulannya adalah US dollar masih akan menguji area resistance 91.20 ataupun 91.15. Sampai saat ini, running price masih berada 90.88. Nah, nanti kita akan lihat juga apakah dia ditutup kembali dengan bearish candle seperti ini, katakanlah misalkan shooting star atau mungkin doji candle yang lain. Kemudian di grafik H4, saya umumkan kemarin juga saya sudah sempat ingatkan kalau misalkan dari potensi head and shoulder tersebut juga berpotensi mengalami gangguan, yaitu terkait dengan keadaan falling wedge ya. Kemarin kita menandai kurang lebih teritori ini. Dan ternyata lagi-lagi dia terjadi dengan hal yang cukup fantastis dan secara di luar dugaan, bukannya dia terkoreksi terlebih dulu, justru dia langsung tembus begitu saja. Nah, ini menandakan bahwasanya bagian head yang kita curigai sebagai head and shoulder sudah equal atau bahkan dilewati. Jadi, seperti apa yang sempat 2 hari yang lalu saya sampaikan, dengan sendirinya kalau memang ternyata bagian head tersebut ditembus, maka fail atau gagal dari head and shoulder. Oleh karena itu, saya hapus semua bagian dari head and shoulder dan kita terfokus dengan bagian ini. Oke, lalu bagaimana dengan ini? Sebetulnya kalau lihat dari targetnya, apakah sudah selesai apa belum? Ya, kita tinggal ukur saja dari ketinggian bagian ini adalah falling wedge. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, berarti saya tinggal pindahkan areal ini ke areal tersebut. Artinya, penguatan masih ada memungkinkan terjadi sampai at least 91.41. Dan tadi kita sudah sempat kupas terkait dengan kenaikan yang kemungkinan akan tertahan di 91.15 merujuk kepada areal historical price seperti ini. Jadi, ini kemungkinan bisa jadi areal 50%-nya 91.10 atau 91.15. Oleh karenanya dia sempat terhenti kenaikannya lalu kemudian terkoreksi. Nah, tinggal permasalahannya apakah dia akan dip yang lumayan besar atau hanya secuil saja lalu kemudian dia melanjutkan rally, itu yang akan kita awasi. Oke, kita lihat dari dampak dari grafik H1-nya sendiri di dalam teritori trend channel yang kita miliki, dia sudah berhasil melewati titik tengah. Meskipun kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Anda lihat bagian tengah ini garis putus-putus, kemudian bagian swing high, swing low-nya yang tepat berada di atas garis tengah, juga comparison dengan apa yang terjadi di batas area bawah. Kalau Anda sudah mendapati, tentunya Anda mencermati di sini masih sedikit sekali dan di bawah justru banyak sekali. Artinya, kalau melihat teritori seperti ini, saya lebih melihat potensi penurunan ataupun breakout support jauh lebih besar terjadi daripada kemungkinan potensial break area resistance. Meskipun kali ini kita sudah melihat areal atau kemarin kita sudah sempat melihat areal pucuknya ya, artinya sudah ada di atas. Tapi karena dia relatif kurang, maka area resistance masih cukup kuat untuk menahan laju kenaikan. So kemungkinan 91.15 dan yang tertinggi adalah dari bagian channel tersebut berada 91.58. Technical view gold 2 Februari 2021 jam 11:35 waktu Indonesia bagian barat, high 1863.90 dan low 1853.80. Running price 1854.10. Saya ucapkan selamat terlebih dulu karena tadi pagi kita sudah share dari video bahwasanya outlooknya hari ini adalah mengalami penurunan. Termasuk juga untuk Anda yang kemarin juga berhasil memanfaatkan situasinya. Dan kalau Anda perhatikan di video kemarin saya sempat mengatakan hal seperti ini. Bahwasanya kalau misalkan ternyata kenaikan gagal menembus zona 1872, 1875 atau let's say sustain di atas area tersebut, maka potensinya hati-hati dia akan terjadi penurunan. Ini terkait dengan keadaan atau kondisi yang terjadi di grafik keempat. Kemarin juga saya sempat perkecil seperti ini dan saya mengkhawatirkan pola yang ada di area ini. Ini adalah pola penurunan yang cukup besar lalu kemudian dia konsolidasi dan ternyata memang sideways juga. Karena memang beberapa atau kurang lebih 2 pekan ya, 2 pekan terakhir kita masih melihat swing low-nya cukup dalam, swing high-nya juga cukup dalam atau cukup tinggi, tapi kembali dengan zona tertahan di 1874. Oleh karenanya, disinilah area kemarin dia terjadi rejection lalu kemudian mengalami penurunan. Dan saya sempat mengatakan bahwa ada potensi, ada tendensi kemungkinan juga terjadi penurunan sampai zona 1828 atau 1830. Nah, tapi juga saya juga mengatakan kalau misalkan ternyata penutupan let's say masih berada atau at least nempel di area 1858, 1862, setidaknya pola bullish masih tetap bisa diharapkan. Kita tinggal lihat dari pergerakan hari ini, justru itulah yang mengakibatkan kenapa saya langsung menyuruh Anda atau memberikan suggestion untuk melakukan sell on
pullback. Dan selamat, karena pagi ini sesi Asia kita sudah menyentuh TP pertama kita. Kita tinggal lihat TP kedua di 1849 atau 48 apakah terkena apa tidak. Oke, merajuk kepada area tersebut, MA200 berada di area 1850.60. Jadi kemungkinan potensi ini akan menjadi area support yang relatif kuat. Saya sebutkan relatif kuat karena beberapa kali memang dia tetap berada di area ini. Dan juga saya sempat mengatakan, kalau misalkan ternyata dia tembus, baik itu ke arah atas ataupun ke arah bawah dari MA200, perhatikan running price masih berada dekat area atau tidak. Kalau masih relatif lebih dekat, maka kemungkinan potensinya dia masih akan mondar-mandir di area tersebut sampai setidaknya didapatkan fresh clue atau fresh trigger untuk bullish ataupun bahkan bearish. Nah, kemudian bagaimana dengan tendensi dari double bottom? Ya, otomatis karena dia masih gagal untuk menembus zona neckline, berarti double bottom tidak atau belum saatnya terjadi. Kemudian zona 50% 1872 dan juga beberapa kali 1874 dan 1875 itu menjadi area resisten penting, oleh karena kami tandai sebagai area resisten kuat. Kalau misalkan hari ini ada rally besar dan menembus zona tersebut, maka silakan Anda boleh follow. Tapi kalau misalkan rally tersebut tertahan di zona ini, saya sarankan tidak melakukan follow buy, melainkan untuk counter the sell. Lalu kemudian kalau kita kembali di grafik 4, ya ini teritorinya, sehingga kemungkinan potensinya sangat layak dia mengalami penurunan. Nah, penurunannya area arsir merah 1828 1832 akan menjadi intayan kita, dan juga itu termasuk area yang menurut saya akan relatif kuat. Mengingat kalau misalkan kita lihat dari area support, area trendline biru ini, trend channel biru ini, berarti kita mendapati pola penurunannya akan relatif tertahan atau relatif terbatas. Tapi untuk sementara waktu kita pertahankan zona sell tersebut sampai at least ada kemungkinan potensi pantulan yang saya perkirakan mungkin ada di kisaran 1845 atau mungkin 1848. Tapi juga kalau kita merajuk kepada grafik H1-nya, potensi pergerakannya seperti ini. Artinya 1848 1852 akan menjadi teritori pertama kita, persinggahan pertama kita, area support pertama kita sebelum akhirnya zona good demand yang kemarin juga sempat kita kupas berada di kisaran 1837 1842 itu masih akan tetap menjadi rujukan juga. Sehingga untuk hari ini, kalau di pagi hari sesi Asia kita sudah melakukan sell dari sejak 1860 ataupun 1862, which is good karena area high-nya terpentok di 1863.90, berarti kita akan menantikan TP kedua kita di zona 1848.50 atau 80, dan stop loss kita masih 1868, itu masih cukup jauh. Dengan catatan, kalau ternyata skenario-nya dia tiba-tiba rebound dan katakanlah Anda ragu apakah dia sudah saatnya buy atau tidak, patokannya adalah garis trendline ini. Kalau misalkan garis trendline ini ditembus, maka silakan follow sehingga Anda tidak akan terlampau tinggi melakukan buy di zona 1872. Karena kalaupun ini ditembus, maka kemungkinan dia akan menghadapi tantangan di zona 1872 1875. Jadi follow buy saat dia breakout 1864 1865, artinya Anda memiliki space kurang lebih 5 sampai 7 poin ke atas kalau misalkan Anda masuk di area 1866. Tentunya dengan pertimbangan stop loss dan juga risk management masih tetap digunakan. Nah, yang paling ideal nantinya kalau misalkan ternyata dia sentuh support pertama kita dan asumsi saya ini adalah kuat, maka kita akan lihat ini adalah terjadi pantulan at least sampai zona 1862 kembali. Dan lagi-lagi catatan yang tadi saya bilang, kalau misalkan ini tidak ditembus, silakan Anda bisa lakukan sell kembali. Tapi kalau ini ditembus, maka silakan follow buy. Area good demand-nya tetap 1837 ataupun 1842. Ini menjadi area yang sangat recommended kalau misalkan Anda mau mulai melakukan area buy. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.